Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, now we continue to discuss your proposal. Now, this time, I want to read the proposal by Siti Saleha. Wait a minute. Okay, the title is Teaching Speaking Using Hello English, Learn English Digital Application. Okay, now before I give you the the feedback, so I want to comment on your slides. Yeah, this is very important because later your slide also one of your skill in presentation. So we start from this one. Yeah, the second. Okay, so now, ini kayak gini nih. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa tidak boleh seperti ini ya. You have to have only the pointers ya. Like dotted ideas, keywords ya. Key ideas that you have to put in your slide, not paragraph like this ya. What you really want to speak, to deliver in your introduction. Nah, seperti ini oke, kalau seperti ini ya, seperti inilah dia. Tapi ini pun kalau namanya research question ya memang tidak bisa lagi kita squeeze ya, kita pendekkan lagi. Seginilah dia. Nah, kalau masih bisa kita apa ya? Kita squeeze lagi, kita saripatikan ya. Oke, nah this one ini apa kok ada previous study? Tidak perlu, ini previous study harusnya ada di background ya. Ini harusnya di sini seperti ini. Setelah karena kamu pre-eksperimental, jadi setelah ini harusnya ada terminologis, ada hypothesis, ada variables ya setelah ini. Jadi ini kurang satu ya, kurang satu atau dua slide lagi. Ini literature review, teaching English as foreign language, okay, teaching speaking skill, yes. Nah, tapi ini pointers jangan kamu jelaskan di sini, tidak. Penjelasan yang seperti ini tidak diperlukan dalam slides ya. Hanya pointers atau keywords-nya saja. Seperti ini juga ya. Ini conceptual framework harusnya berisi kayak bagan atau charts ya, flow charts atau infografik. Conversion method sama saja kamu pakai apa, kuantitatif ya, pre-eksperimental berarti kamu membuat sebuah rumusan tentang apa itu pre-eksperimental, dibikin sebuah keywords-nya saja. Jadi secara keseluruhan ini masih sangat perlu diperbaiki ya, slide-nya harus berupa pointers. Saya sudah sering sekali memberikan feedback ya, dan hampir semua, bukan hampir lagi, tapi semua slide yang memang seperti ini sudah saya komentari. So please be careful and do not be ignorant ya dengan feedback yang sudah saya deliver. Okay, now we continue to have your proposal. Let's talk about your proposal. Wait a minute. Ini Siti Saleha. Okay. Mana dia? This one. Okay. Now, teaching speaking using Hello English. Learn English digital application. Saya tidak tahu ini apakah Learn English ini adalah your words atau dia muncul di Hello English. Tapi kalau ini adalah kalimat kamu sendiri, kata-kata kamu sendiri, ini masih salah ya. Tidak bisa Learn English Digital Application. Tapi kalau ini menjadi sebuah istilah yang ada di Hello English, maka itu oke. Okay, on the whole, this topic is fine. Ya, kita go on with ini enggak usah.
Di chapter introduction, background, oke, ini harusnya bicara tentang the innovation today ya. Dalam hal ini misalkan Hello English itu menggunakan application. Jadi oleh karena itu merupakan hal-hal yang mungkin masih sangat baru ataupun kalau tidak sangat baru berarti sesuatu yang a new tradition, new ways ya to teach English. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah uji coba atau experimental study. Kira-kira begitu cerita daripada your background. Kemudian research question is because effective, how effective it is. Ininya sudah benar ya. Oke, research significant. I skip this one. Provide information. Ini apa nih? Research significant. Waduh. Ini terpaksa saya harus berkomentar ya. Sebenarnya saya tidak mau berbicara masalah ini ya. Research significant harusnya untuk siapa gitu ya, significant atau contribution to teachers ya, to students apa aja. Ini tidak perlu nih. Variable, independent variable, ini yang harusnya masuk dalam slide tadi kan. Dependent variable, independennya apa nih? Kalau ini English application to teach. Dan independent variabelnya adalah the use of Hello English di dalam teaching speaking. Nah, dependennya adalah aspect of teaching skills such as correct pronunciation. Nah, ini oke. Null hypothesis and alternative hypothesis significant. Oke. Scope, research limitation, terminologinya mana? Teaching, speaking, Hello English is an interactive application for learning information. The application is equipped with unique. Oke. Ini oke. Speaking, bukan teaching speaking, harusnya adalah speaking skills. Ya, ini yang harus Anda jelaskan. Speaking skill. Jadi speaking skillnya apa yang Anda maksud di dalam penelitian ini? Ininya tidak boleh di sini. Ngapa pula di sini nih? Harusnya adalah in your introduction. Tapi Anda tidak harus specifically talk about previous study. Kamu bahas saja bahwa tentang apa Hello English telah pernah digunakan di dalam penelitian misalkan gitu atau telah diteliti oleh orang. Jadi sekali lagi ini tidak boleh seperti ini ya. Dari mana kamu dapat model itu? I don't know. Oke, literature review. Ini ini nih. Ini ibaratnya baru skeleton ya, bukan daripada ini masih sangat kurang ya. Bukan seperti ini cara menulis literature review. Misalkan teaching English as foreign language itu harus dibahas di sini, bukan hanya segelintir begini saja. This is your key ideas ya. You are going to teach speaking skill in the context of foreign language, English as foreign language. Jadi definisi teaching speaking sebenarnya ada di sini gitu, bukan di bagian sini. Kalau di sini mungkin speaking skill oke. Jadi misalkan speaking skills harusnya seperti itu ya. Ini dia. Teachingnya adalah di sini. Anda berbicara tentang teaching secara umum, maksud saya teaching English. Kemudian secara spesifik you are going to talk, to discuss, to elaborate teaching speaking. Ya. Apa itu teaching speaking? Itu kan harusnya ada penjelasan. Kemudian teaching media, ini sebenarnya terlalu broad. You are talking about teaching media, tapi tidak masalah kalau memang kamu pandai menghubung-hubungkannya. Kalau untuk lebih aman, ya kamu langsung bicara tentang Hello English. Misalkan Hello English as the media for teaching English, something like that. So then you talk about the media, teaching media in general, a little bit,
Kemudian, and then you go down, you continue to discuss about the values of a media for teaching speaking. Why, for example, you need to use the application, certain application for teaching speaking. Kemudian selanjutnya directly talk about Hello English. Nah, ini oke, tetapi harusnya apa nih? Kamu harusnya kalau ini ada sebuah aplikasi, kamu harusnya you start from the description of Hello English. What is Hello English? The features or the uniqueness of this application. Dan tentunya kalau dia adalah online, kamu kasih linknya di sini supaya kita tahu. Dan tentunya deskripsi tentang Hello English itu mungkin ada screenshot seperti apa sih, how it looks like ya, Hello English-nya itu seperti apa. Kemudian kalau ini adalah nama, harusnya itu dimiringkan, make it italic, something like this. So then to make it different ya between Hello English dan Hello English sebagai nama sebuah aplikasi. Dan di sini sebenarnya harus ada referensi juga ya, dari mana Hello English ini datang. Ya, apalah sebuah istilah dari mana dan sebagainya. Nah, konseptual ini yang it's not like this ya, I don't like it. Sudah sangat sering saya bicara tentang konseptual framework. Itu harusnya kamu bicara tentang tadi itu teaching English, teaching speaking maksud saya. Jadi kamu harus berbicara tentang teaching speaking. Seperti apa teaching speaking itu? Kemudian dengan media. Jadi Hello English itu fiturnya apa saja sehingga dia bisa memfasilitasi speaking development. Nah, seperti itulah kira-kira apa konseptual frameworknya, dibuat sebuah biasanya bagan or flowchart or infographic that help us understand how you concepts about teaching using Hello English. Jadi bukan tentang riset dan sebagainya. Kemudian metodologi riset design itu kamu bicara tentang pre-test, post-test. Where is it? Pre-eksperimental ya. Experimental research mana dia? Where is yours? Coba. Bukan, mana dia? In your methodology. Di mana kamu menjelaskan tentang tidak ada ternyata. Jadi riset desain kamu adalah pre-eksperimental. Jadi kamu harus menjelaskan di sini mana pre-eksperimental kamu. Penjelasan kamu tentang pre-eksperimental itu mana? Dan bagaimana prosesnya. Di sini adalah here you need to explain how the process of pre-experimental research. Tahapan-tahapannya seperti apa? Bagaimana. Ini bukan sekedar teori bagaimana tahapannya, tetapi bagaimana kamu nanti, jelaskan di sini bagaimana kamu nanti akan melaksanakan pre-experimental research itu. Jadi harus sudah, konteksnya adalah kita sendiri gitu, our research. Kemudian bukan riset partisipan, ya. Jadi population and sample, jadi langsung saja. Population and sample. Jadi bicara population and sample. Sampel itu adalah kamu harus bicara tentang bagaimana how you are going to do sampling. Samplingnya gimana? Cara milihnya seperti apa? Jadi select group of students through purposive sampling. Kalau purposive, apa syaratnya? Purposive itu kan artinya pakai syarat kalau dia mau jadi sampling kita dia harus seperti apa. Tetapi kalau eksperimental itu biasanya, bukan biasa, itu hampir selalu menggunakan bukan purposive tetapi random sampling.
Cuma random sampling itu sangat sulit dilakukan. Jadi orang biasanya menggunakan teknik-teknik tertentu seperti misalkan cluster sampling ya. Kalau purposive itu biasanya adalah untuk kualitatif research. Jadi saya mungkin belum pernah mendengar kalau kuantitatif itu menggunakan purposive. Yang common itu adalah random sampling. Cuman saya katakan kalau random sampling itu sangat sulit ya, untuk dilakukan. Dan biasanya kalau kita cuma numpang penelitian di tempat orang itu, kalau random sampling itu sangat merepotkan. Jadi oleh karena itu kita tidak, I do not encourage you to use purposive sampling. Oke, data collection sekali lagi ini selalu salah ya. Hampir mungkin 80% dari proposal yang kalian sampaikan di sini nih itu tuh salah. Salahnya gimana? Kalau kita bicara data collection, harusnya kan bicara tentang tekniknya apa. Kalau kamu mau pakai tes, berarti tekniknya adalah teknik measurement. Jadi pengukuran, teknik pengukuran. Jadi kamu harus menjelaskan bagaimana cara kamu mengukur daripada apa yang mau diukur. Berarti kan kemampuan speaking berarti kan gitu. Jadi pakai tes, berarti kamu jelaskan tentang speaking test. Nah, kalau bicara tentang jadi harusnya kamu data collection. Nggak ada tes metode gitu ya, aduh gimana lah nih. Data collection. Kalau memang cuma begini sih oke saja, tapi kamu di sini harusnya bicara tentang instrumen ya, instrumen. Kamu kalau tidak mau bicara tentang teknik langsung instrumen. Artinya langsung bicara tentang tes. Tesnya mana? Mana kamu menjelaskan tentang tes? Nah, bukan tentang ini. Tesnya yang kamu kan berarti mengukur speaking. Berarti tes speaking itu seperti apa? Jelaskan di sini. Bila perlu dicontohkan langsung. Tesnya kalau memang tesnya tidak terlalu panjang penjelasannya, ya, maksud saya tidak terlalu panjang tesnya, hanya misalkan satu paragraf penjelasan tentang tes itu masukkan aja di sini bahwa tes dalam penelitian ini akan dilakukan dengan soal seperti ini, misalnya gitu. Kemudian interview, bagaimana pula kamu kuantitatif, tetapi pakai interview, pakai observation, tidak bisa. Itu namanya mixed method. Kamu menggunakan teknik pengukuran, pakai tes, pakai treatment, ya, namanya juga penelitian kuantitatif, ya. Jadi tidak pakai interview. Kalau pakai interview pun untuk apa, gitu kan? Nah, ini harus observation juga sangat sulit dilakukan. Kalau pakai eksperimental, nah, gitu. Oke, jadi ini harus dirombak total ya di bagian itu. Kemudian data analisis. Ya, data analisis kamu harus benar-benar berbicara tentang kuantitatif ya, mulai dari mungkin data deskriptif dulu, angka-angka kamu untuk skor daripada speaking itu seperti apa misalkan. Kemudian kamu skor pretest, post-test itu harus dihitung dengan t-test dan lain sebagainya. Jadi tidak ada data interview dan observasi sekali lagi. Karena kamu adalah kuantitatif. Sangat jelas kamu berbicara di title itu pre-eksperimental. Di metodologi juga kamu bicara tentang, walaupun tidak kamu sebut itu eksperimental, tapi sangat jelas di sini adalah pretest, post-test ini adalah desain pre-eksperimental. Nah, tapi tiba-tiba kamu punya interview, observation, nah itu tidak nyambung lah istilahnya. Oke, yang terakhir references, it look good already kalau lihatnya sepintas ya. Semoga ini semua yang ada di atas ada di sini. Kamu harus cek ulang. Nah, kemudian appendix speaking test. Nah, ini yang harusnya dijelaskan tadi kan.
bukan ditempel di sana, bukan. Yang saya maksud adalah jelaskan. Nah, gimana tesnya itu, bagaimana melakukannya, bagaimana soalnya seperti apa, rubriknya seperti apa. Nah, gitu. Ya, itu kira-kira saya ulangi. Jadi harusnya ya, ini kalau kamu ini speaking testnya, harusnya speaking test itu dijelaskan di sini. Nah, di sini. Kamu jelaskan seperti apa, berapa komponen, apa saja yang diukur, kemudian rubriknya seperti apa. Nah, seperti itulah kira-kira. Baik, saya kira itu ya. Good luck for your revision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.